kembali lagi bersama saya Nisrina Nurfadila di podcast Tren STFI. Kali ini kita akan berbincang cantik bersama ibu yang di sebelah. Nih, kira-kira siapa ya? Perkenalan dulu Bu, boleh? Boleh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pupu Fujiriani. Saya di STF ini sebagai kepala batu. Kepala bagian tata usaha. Oh, Kabag TU ya, kepala batu. Oke Bu, langsung aja ya, kita bakal nanya nih. Yang pertama, di STFI itu kalau pendaftarannya gimana sih Bu? Pendaftaran untuk mahasiswa baru. Kayak gitu. Karena banyak nanti pendaftaran, ada pendaftaran sidang, pendaftaran untuk segala macam lah ya. Ya. Kalau untuk pendaftaran mahasiswa baru, sekarang ini kan sudah zamannya digital. Saya juga nggak ketinggalan. Kita sudah mempunyai website. Di sana itu pokoknya semua aktivitas kegiatan sudah ada di situ ya di website saya, termasuk juga pendaftaran untuk mahasiswa baru. Pendaftaran mahasiswa baru di program studi sarjana farmasi, juga program studi apoteker. Jadi nanti teman-teman yang mau daftar ke STFI bisa kunjungi website STFI. Kemudian nanti ada formulir pendaftarannya, diisi aja. Kalau misalnya sudah submit, nanti akan direkap dan seperti biasa pendaftarannya membayar melalui bank. Jadi yang mau daftar ke STFI nggak usah datang ke sini, bayar cash segala macam. Oh, jadi bisa lewat online ya Bu ya? Online. Terus nomor rekeningnya udah tertera di situ juga Bu? Nomor rekening sudah tertera di situ. Oh, tapi biasanya sesuai dengan nomor pendaftaran kita ada yang namanya virtual account. Jadi nanti kalau misalnya sudah daftar, submit formulir, bagian keuangan panitia pendaftaran itu biasanya mengirimkan email ke pendaftar. Makanya kalau daftar itu emailnya usahakan yang aktif ya. Jadi jangan yang sudah lama atau misalnya emailnya namanya aneh-aneh yang bobodoran ya. Misalnya grizzlybear@gmail.com. Ya kan? Nah, kalau misalnya untuk daftar apapun itu, maksudnya paling tidak kita punya email yang resmi lah untuk kebutuhan-kebutuhan kayak sekolah, bekerja gitu. Jadi namanya Nisrina Nurfadila misalnya @gmail.com. Ya gitu. Jadi emailnya harus yang aktif dan yang formal lah ya. Gitu. Berarti bisa online. Kalau offline-nya bisa nggak Bu? Kalau sekarang sih sebenarnya kita arahkan semuanya untuk online. Gitu. Tapi kalau misalnya mau tanya-tanya, boleh datang ke sini ke bagian tata usaha dulu. Nanti di sana ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang baik hati lah ya, yang bisa memberikan informasi mengenai sekolah tinggi farmasi Indonesia. Berarti buat pendaftarannya mudah banget nih teman-teman. Buat teman-teman ya yang di luar pulau, yang di luar negeri mungkin. Jauh banget ya luar negeri mah. Iya, tapi siapa tahu kalau saya mau sekolah di Indonesia, di Bandung, sekolah farmasi bisa ya ke sini. Jadi mudah banget nih teman-teman buat yang mau daftar, bisa banget langsung aja dicek websitenya di www.stfi.ac.id gitu. Nah terus Bu, kalau misalnya kita udah daftar nih jadi maba, lalu registrasi KRS, pengajuan KRS-nya tuh gimana sih Bu? Jadi kalau misalnya sudah diterima kan nanti kita daftar dulu untuk menjadi mahasiswa. Nah, calon mahasiswa baru ini ada tes untuk masuk ke STFI. Tetapi calon mahasiswa baru ini ada beberapa kriteria, ada yang jalur prestasi, ada yang jalur reguler. Nah, kalau yang jalur reguler ini seperti yang tadi itu harus membeli formulir dulu, kemudian submit formulir, kita memberikan nomor virtual account untuk membayar formulirnya. Terus nanti kan ada testing ya. Tapi kalau yang untuk jalur prestasi itu ada kategori juga, ada yang tahfiz,
ada yang jalur prestasi akademik, kita lihat melalui nilai rapot. Nilai rapot, terus ada juga prestasi-prestasi yang lain, seperti misalnya ini nih kan juara apa nih? Pencak silat itu bisa jadi masuk ke kriteria yang non akademik gitu. Nanti biasanya kalau yang untuk non akademik ini juga ada yang keuntungan lain lagi selain tidak usah mendaftar, tidak usah mengikuti ujian saringan masuk, dan mereka juga dapat beasiswa. Beasiswanya dari Yayasan Khazanah. Nah, Yayasan Khazanah ini yayasan yang menaungi pendidikan di STF ini gitu. Nah, kalau yang untuk jalur prestasi ini, jalur tahfiz, jalur prestasi itu ada beasiswa full dari Yayasan Khazanah itu selama 1 tahun. Selama 1 tahun. 1 tahun. Nanti kalau misalnya prestasinya bisa dipertahankan, terus misalnya sudah sesuai dengan kriteria itu lagi ya, maksudnya ada persyaratan yang sudah dipenuhi lagi, itu terus lagi itu diberikan beasiswanya. Bayangin kan 1 tahun bisa sekolah, bisa belajar farmasi ya. Iya ya ampun, keren banget. Tapi selain yayasan juga ada beasiswa lain. Itu dari BNI, terus dari Dikti. Terus kalau yang KTP-nya orang Bandung itu kita bisa masukkan juga ke beasiswa Bawakut namanya. Ada beasiswa lagi. Nanti kalau misalnya beasiswa itu untuk yang mahasiswa ongoing. Misalnya kalau misalnya sudah masuk nih, sudah lulus sebagai mahasiswa STMI, semester 1 dilihat prestasinya, semester 2, nah kalau misalnya bisa mempertahankan prestasinya, bisa ikut seleksi untuk mendapatkan beasiswa. Nanti yang menyeleksinya ada di bagian unit kemahasiswaan. Nanti disaring lagi sih. Ya ampun, keren banget pokoknya. Jadi teman-teman berpeluang banget ya buat dapat beasiswa di STF ini, pokoknya keren banget. Terus ini Bu, tadi kan tentang KRS ya. Kalau misalnya ada perubahan KRS itu gimana? Tadi belum ngomong KRS. Belum ya? Iya, ini cuma beasiswa ya. Tadi kalau misalnya udah daftar, udah masuk jadi mahasiswa STFI kan harus melakukan KRS. KRS tahu nggak KRS? Nggak tahu aku apa coba KRS? Aku nggak tahu. Teman-teman juga nggak tahu kan? Kontrak rencana studi. Tapi sebelum kita melakukan KRS itu biasanya ada juga arahan dari dosen walinya. Kalau untuk yang mahasiswa baru ini tentu saja berdasarkan paket yang masih diharuskan diambil, mata kuliah yang harus diambil sebagai mahasiswa baru ya, dari MKDI-nya, ada yang kefarmasiannya. Nah biasanya sih untuk yang semester 1-2 itu masih paket gitu, nanti diarahkan sama dosen walinya. Nah KRS ini biasanya dilakukan sebelum perkuliahan dimulai. Nanti kalau misalnya untuk mahasiswa baru ini, juga mahasiswa yang lama di STF ini biasanya ada jadwal untuk pengambilan KRS. Nanti ada perwalian dulu, biasanya kan dosen wali memberikan arahan ya, boleh ngambil berapa SKS, atau misalnya boleh ngambil naik ke atas, atau banyak kan maksimal 24 SKS ya. Nah, jadi ada penjadwalan KRS. Sebelum melakukan KRS kan membayar SPP dulu, kemudian baru nanti sistem keuangannya dibuka. Nah kalau misalnya yang belum bayar, biasanya sih itu sistem akademik, maksudnya sistem akademiknya itu terkunci. Jadi harus bayar dulu SPP, nanti bisa melakukan KRS. Nah kalau misalnya kita telat bayar SPP gitu gimana? Kalau untuk ada keterlambatan membayar SPP, apalagi pada waktu kemarin kan ada kita semua juga sedang ada ini ya, pandemi ya, jadi
banyak juga teman-teman kita yang orang tuanya terdampak sama pandemi COVID ini. Nah, ada kebijakan dari pimpinan untuk penangguhan pembayaran. Nah, biasanya yang akan melakukan penangguhan pembayaran ini harus membuat formulir mengajukan usulan penangguhan pembayaran dengan mengisi formulir penangguhan pembayaran. Itu nanti di situ disebutkan nama, kemudian ditandatangani oleh orang tua dan berkomitmen untuk melakukan pembayarannya kapan gitu. Jadi tantangannya di atas materai. Setelah itu untuk yang mahasiswa baru sih cukup ke cukup ke keuangan, kepala bagian tata usaha langsung ke ACC dari wakil ketua 2. Tetapi untuk mahasiswa yang sudah berjalan itu harus dengan persetujuan dari dosen walinya, kemudian ada persetujuan dari akademik, dilihat keaktifannya, terus dari keuangan juga dilihat apakah masih ada tunggakan di semester sebelumnya atau tidak. Kemudian setelah itu baru lapor ke prodi di ACC 3 ini gitu untuk penangguhan masa itu ditandatangani oleh KBPU, baru nanti disampaikan ke wakil ketua 2 untuk ACC apakah bisa ditangguhkan atau tidak. Itu dilihat juga sih dari kasusnya. Kalau misalnya memang bisa dilakukan pembayaran pada tanggal itu mungkin bisa di ACC. Tapi kalau misalnya ada pembayaran yang sudah terlalu banyak, itu juga bisa jadi pertimbangan dan nanti jatuhnya ke kebijakan pimpinan lagi. Gitu ya. Gitu teman-teman. Terus ini Bu, sekarang kita beralih ke tentang ujian. Kalau ujian tuh kan biasanya suka ada mahasiswa yang berhalangan gitu, misalnya ninis nih, misalnya saya dispen dulu kayak gitu kan, nanti ikutnya ke ujian susulan. Nah kalau kayak gitu mekanismenya gimana Bu kalau buat ujian susulan? Ya, kalau yang biasanya sih ini udah ada langganan-langganan gitu ya yang ujian susulannya, tapi biasanya untuk mahasiswa yang terkendala oleh biaya juga atau misalnya yang sakit gitu ya. Nah kalau misalnya untuk susulan ini sebelum pandemi ini kita memang biasanya sudah dibuka untuk pendaftaran ujian susulan itu di hari pertama pelaksanaan ujian. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya ada yang terlambat untuk membayar SPP, SKS kan kalau yang mau, pokoknya pembayaran juga terlambat. Biasanya kan keuangan akan memberikan kartu ujian. Kalau misalnya belum bayar, kan keuangan juga nggak akan ngasih asisten gitu ya. Nah biasanya itu dibukanya tuh pendaftaran ujian susulan itu di hari pertama mereka melaksanakan ujian gitu. Jadi pelaksanaan ujian susulannya sendiri dilakukan setelah ujian selesai. Biasanya ada jeda, misalnya seminggu nih ujian. Nah besoknya jeda dulu, rehat semua. Nah hari besoknya biasanya ujiannya dilakukan selama 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Buat ujian susulan. Buat semua matkul untuk semua mata kuliah. Tapi itu juga tergantung dari dosennya ya. Kalau misalnya dosennya melaksanakan ujiannya dengan perjanjian lah gitu. Harus ada perjanjian sama dosennya juga. Ya barangkali nanti ada dosennya yang keberatan nggak akan dibuka ujian susulan gitu kan. Oh iya, ya ampun. Jadi kalau bisa mah tepat waktu lah ya, ujian tuh sesuai jadwal ya Bu ya. Kayak gitu teman-teman. Terus, nah biasanya Bu kalau habis ujian nih kita bisa lihat nilainya tuh di mana Bu? Di Sistem informasi akademik. Jadi setiap mahasiswa itu punya yang namanya portal mahasiswa. Oh ada portal mahasiswa. Portal mahasiswa itu biasanya ada ID sama passwordnya. Jadi waktu awal sih biasanya NPM kita sama passwordnya nanti dibuatkan, bisa dirubah. Nah orang tua juga bisa mengecek nih. Wow. Cek nilai, kemudian berapa tunggakan yang ada, harus membayar apa, kapan membayar, gitu ya. Nah itu bisa juga diceknya melalui portal mahasiswa. Jadi mahasiswa silakan teman-teman mahasiswa untuk memberikan
ID passwordnya sama mama, papa, ibu, bapak, umi, abiknya gitu. Jadi jangan sampai pernah sih beberapa kejadian itu ada mahasiswa yang ada orang tua yang datang sini, orang teman-teman yang udah pada lulus, pas mahasiswanya ditanya kan, kok kamu belum lulus aja gitu. Ternyata dia malah nggak masuk gitu, nggak sekolah, nggak kuliah, padahal orang tuanya bayar. Nah ini salah satu cara untuk memantau perkembangan perkuliahan anak-anak ini. Bukan berarti udah gede itu tidak butuh bimbingan, pendampingan orang tua lagi kan ya. Nah tetap aja, karena kan yang membayar perkuliahan siapa, yang bayar kuliah siapa, masih orang tua kan. Kalau bayar sendiri gimana Bu? Tetap orang tua harus tahu. Iya dong harus apa kan, apapun juga nanti balik lagi ke keluarga. Yang bangga kalau kita berhasil sih orang tua. Iya, orang tua juga pasti bangga. Jadi teman-teman ini mah harus belajar dengan tekun, dengan rajin ini mah pokoknya kalau di STFI gitu ya. Soalnya orang tua bisa ngelihat nilai. Iya terus Ibu, biasanya nilai itu bakal keluar berapa hari setelah ujian di sistemnya? Berapa hari setelah ujian ya tergantung dosen yang input nilai lah. Kalau yang udah selesai ujian, dosennya rajin meriksa, kemudian udah input nilai. Ya kalau akademik sih, kalau kami di bagian administrasi hanya sebagai kolektor nilai. Kalau misalnya nih, pada saat waktu yang ditentukan itu dosen belum menginput nilai, itu tugas kami untuk mengingatkan supaya dosennya segera melakukan input nilai. Nah untuk berapa lamanya sih? Ya seminggu lah, prosesnya tuh seminggu setelah ujian berlangsung. Oh gitu ya. Jadi nilainya bisa dilihat juga di portal mahasiswa. Gitu. Terus Bu, kita balik topik lagi. Kalau misalnya nih ada mahasiswa yang mau cuti misalnya gitu ya. Kan ada ya mahasiswa yang lagi hamil mau cuti melahirkan mungkin, atau cuti apalah, pokoknya mau cuti aja itu. Kalau gitu alurnya gimana Bu? Kalau mau cuti, kita mengajukan permohonan cuti dulu. Permohonan yang disetujui dia sama dosen wali. Nanti kalau misalnya sudah disetujui, misalnya alasannya apa, ada tanda tangan dosen wali, kemudian diserahkan kan ke kami, ke bagian tata usaha. Ada kewajiban yang harus dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Tetap mahasiswa itu harus membayar SPP, tapi sebanyak 20%. Jadi cuti bukan berarti lepas dari kewajiban administrasi dan kewajiban sebagai mahasiswa ya. Tetap aja harus dipenuhi juga kewajibannya sebagai mahasiswa membayar biaya SPP 20%. Dan cuti ini bisa dilakukan selama 2 semester berturut-turut. Nanti kalau misalnya udah 2 semester berturut-turut tidak ada berita, mahasiswanya nanti unregister, jadi tidak terdaftar gitu. Jadi kan kalau misalnya kita harus melakukan pelaporan ya ke Dikti gitu. Nah memang ya itu dipertanyakan juga si mahasiswa gitu. Maka kalau misalnya mau cuti, silakan melakukan permohonan cuti. Kalau misalnya mau memperpanjang itu hanya 2 kali, jadi 2 semester berturut-turut. Jadi kalau mau cuti ya masuk dulu lah, nanti kalau mau cuti lagi gitu ya. Jadi jangan sampai terus, apalagi menghilang nggak ada kabar berita gitu kan. Udah mah susah ditelepon misalnya, ini anaknya mau diurusin lagi nggak, mau sekolah lagi nggak gitu. Terus nomor teleponnya juga nggak update, kan kalau misalnya mau cuti lama boleh, tapi tetap ada komunikasi dengan kampus, tetap ada inilah ya silaturahmi ya sama kampus ya, biar nanti statusnya juga tetap sebagai mahasiswa aktif. Biasanya ngajuin permohonan cutinya itu berapa gitu Bu sebelum cuti? Nah sebaiknya sih di awal semester. Oh di awal semester. Ya, jadi sebelum semester dimulai itu sudah estimasi, sudah
ancang-ancang kita mau cuti, jangan sering sih kejadian nih cutinya tuh di tengah semester gitu, tiba-tiba hilang, cuti. tiba-tiba nggak ada berita gitu ya, ditanyain ini anaknya pada kemana, handphonenya nggak aktif. Instagramnya mungkin Bu. Instagramnya saya bukan penjaga Instagram. Instagramnya nggak tahu. Mungkin nanti mah boleh Bu, kalau di formulir pendaftaran ada Instagram @apa gitu. Oh iya, Biar bisa ya, bisa dilacak ya. Biasanya Iya. Instagramnya suka update Bu. Oh gitu. Iya, masih Iya, ada. iya, boleh. Nomor HP, Facebook, ini udah nggak zaman Udah ya Facebook ya. udah jarang sih Bu. Nomor HP ke nomor HP orang tua, Instagram. Instagram, TikTok Bu. Biasanya TikTok juga tuh. Kalau yang Oh, saya gitu tuh ya? TikTok Oh, Bu, gitu. Instagram, TikTok, Oh sama boleh Twitter, ya, Bu. boleh. Iya. Oh Twitter ya, kalau Twitter mah mungkin bisa. Tapi Iya. TikTok mungkin nggak sih TikTok. Usernya apa? Oh bisa ya? Oh Bisa. bisa dicek. Kalau misalnya dia masih aktif di situ, kita bisa kejar ke situ. Iya bisa gitu. Ya boleh. Good idea. Ya kayak gitu. Terus kalau ada mahasiswa yang mau ngundurin diri nih Bu, nah itu gimana alurnya Bu? Sama yang mau cuti. Jadi di awal semester juga pembagian Sebaiknya sih kayak gitu. Jadi administrasinya nggak di tengah-tengah gitu ya. Jadi kan kalau di awal semester tuh kan harus ada pembayaran, harus KRS-an gitu. Nah sebaiknya mending di awal. Jadi perencanaannya tuh benar-benar yang di awal banget gitu. Nanti ke depannya ini misalnya kerja kalau misalnya kerjanya sekarang lagi banyak banget kerjaan, terus untuk beberapa bulan ke depan masih load kerjanya masih tinggi, yang mending cuti aja gitu dibanding dengan pas di tengah-tengah malah jadi nggak benar kuliahnya, kan sayang gitu. Iya. Ya, tetap harus bayar full satu semester itu gitu kan. Uang SPP-nya, kemudian DPP-nya, SKS, praktikum. Padahal dianya nggak kuliah kan Iya. sayang. Jadi mending di awal aja gitu. Kalau mau cuti, mau mengundurkan diri sih sebaiknya di awal semester, jadi biar nggak kena administrasi di semester itu. Berarti kita tuh harus nge-planning di awal. Iya, gitu. benar kan? Hidup itu mesti direncanakan. Iya, harus Benar. direncanakan. Harus direncanakan. Kayak gitu. Terus Bu, kalau nih misalnya dia udah ngajuin ya pengunduran diri, ntar apa aja sih yang bakalan didapat? Apakah transkrip nilainya dapat juga gitu atau gimana? Gitu. Nah, kalau yang mengundurkan diri tergantung dengan administrasi yang sudah dilakukan. Kalau misalnya tidak ada hutang pembayaran, administrasinya rapi, STFI pasti akan memberikan surat keterangan mungkin sebagai mahasiswa STFI supaya dia bisa meneruskan lagi di sekolah yang lain atau di universitas lain. Terus juga nanti transkrip nilainya juga akan dikasihkan. Tapi kalau misalnya ada tunggakan atau misalnya ada tugas-tugas yang belum selesai gitu ya, menghilang aja si mahasiswa tuh, Yang tiba-tiba hilang gitu. nah itu mungkin nggak akan bisa dapat transkripnya. Dia mungkin bisa ngeprint di sistem informasi akademik ya kalau misalnya masih terbuka. Tapi kalau udah di lock kan nggak bisa. Iya. Ya terus udah gitu kalau misalnya kita mau mendaftar ke tempat lain kan harus ada legalitas, harus ada tanda tangan. Nah itu nggak akan dapat kalau misalnya mahasiswanya ada kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan gitu. Gitu. Terus yang terakhir nih Bu, ada ini nggak sih Bu, cara buat dapetin surat keterangan mahasiswa? Cara untuk dapetin surat keterangan mahasiswa semuanya ada di website STFI. Oh, jadi bisa langsung dicek aja? Ya, jadi maksudnya formulirnya di-download dulu. Formulir dulu, nanti diajukan ke data usaha, nanti bagian terkait akan membuatkan surat keterangan, misalnya surat keterangan sebagai mahasiswa atau misalnya surat keterangan lulus. Itu pokoknya semua formulir kayak formulir penundaan pembayaran juga itu bisa di-download di website. Pokoknya website kita tuh udah
udah Keren paripurna, banget. udah semuanya formulir, pengumuman, informasi semuanya bisa dilihat. Semuanya ada di sana. Kunjungin website STFI. Pokoknya jangan lupa www.stfi.ac.id gitu. Oke Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama, Berhubung Ji. waktunya ya Bu ya, udah mau selesai. Sudah selesai. Sampai jumpa lagi Bu. Ya, Terima kasih makasih. sudah mau Ya. berbincang di podcast Ren STFI. Nah, buat teman-teman jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kami untuk next video. I'll see you guys next time. Bye bye. STFI Creating Creativity.